airnya dan ada manfaat untuk warga yang banyak. Nah pemirsa, seperti inilah warga yang datang untuk melihat fenomena alam lubang misterius yang tercipta di tengah sawah. Sebelumnya tak hanya melihat, warga juga datang mengambil air tersebut karena sempat dipercaya memberi khasiat dan mengobati berbagai macam penyakit. Tak sedikit warga yang percaya dan mencoba untuk meminumnya. Nah ini bisa dilihat pemirsa. Meskipun sejumlah orang merasa air dari lubang ini rasanya aneh. Wakil Gubernur Sumatera Barat Vasco Rusemi menghimbau warga untuk tak mengaitkan dengan hal-hal yang berbau mistis dan menegaskan air di sinkhole ini mengandung bakteri berbahaya, khususnya Escherichia coli. Air ini juga tak punya kandungan untuk bisa menyembuhkan. Pada tahu rezeki beliau, rezeki dari Allah ya rezeki. Ini bukan musibah, ini rezeki nih. Tapi jangan sampai sirik, jadinya nanti ini yang saya khawatir di masyarakat banyak ini bilang air dari Zam-Zam lah masuknya, tembus ke Mekah lah, bisa ngobatin penyakit lah. Itu sirik jadi nanti. Pada tua tanggung jawab tuh, kasih tahu masyarakat tuh. Kalau nggak dosanya dosa jariah nanti. Jadi gini, sejauh dari hasil labnya ini, air ini sebenarnya tidak boleh diminum karena kandungan bakterinya tinggi, kolinya tinggi. Bu Kadis ya. Nah kalau bicara pH, TDS-nya bagus, pH-nya masih oke lah, 6,5 tuh ya. Dari FE-nya juga standar lah, tapi bakterinya tinggi. Intinya kalau sekarang ini air nggak boleh diminum. Jadi menurut hasil kajian Badan Geologi dan dari Dinas Kesehatan, air ini mengandung bakteri yang cukup tinggi. Jadi kalau bisa tolong jangan diminum. Kalau dari sisi pH-nya 6,5 masih dalam batas standar, TDS-nya oke, FE-nya oke, tapi bakterinya tinggi. Jadi ini ibaratnya seperti kayak air-air di Tangaiya seperti biasa, ya. Jadi mudah-mudahan ini bisa dibuat sebuah pedoman buat masyarakat kita. Kondisi air ini juga tidak ada hubungannya dengan hal-hal yang mistis. Ini proses alam yang biasa terjadi. Jadi air ini nggak ada juga hubungannya dengan bisa nyembuhin kesehatan, nggak ada. Dan juga minta tolong untuk sementara ini. Sementara itu munculnya lubang misterius di tengah sawah tersebut mengundang antusias warga untuk melihatnya. Bahkan jalan menuju Jorong Tepi Nagari Situjuah, Babetua, Kabupaten 50 Kota terpantau mengalami kepadatan. Ratusan kendaraan menuju lokasi, beberapa pedagang juga memanfaatkannya dengan berjualan di sisi sawah lokasi lubang misterius yang tercipta. Situasi unik ini ramai diperbincangkan di media sosial, di mana mungkin hanya di Indonesia ketika muncul sinkhole malah menjadi wisata dadakan. Sebelumnya pemirsa, lokasi sinkhole atau tanah persawahan yang ambles di Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat kini ramai didatangi warga. Pengunjung dari luar daerah pun berdatangan karena penasaran dengan fenomena alam yang muncul secara tiba-tiba. Sejak viral di media sosial, sinkhole atau lubang besar yang muncul di area persawahan Jorong Tepi kini menjadi objek wisata dadakan. Setiap hari, puluhan hingga ratusan warga datang untuk melihat langsung fenomena tersebut. Tidak hanya mengabadikan momen, sebagian warga juga terlihat mengambil air yang keluar dari dalam sinkhole. Warga percaya air tersebut dapat memberikan manfaat kesehatan, namun hingga saat ini klaim tersebut belum dapat dibuktikan secara medis ataupun ilmiah. Sementara itu, Badan Geologi Kementerian SDM mengukur kedalaman sinkhole. Sinkhole diduga terjadi akibat kondisi geologi kawasan yang didominasi batuan kapur. Batuan jenis ini mudah mengalami pelarutan oleh air sehingga membentuk rongga di bawah tanah yang pada akhirnya amblas. Masih ada potensi untuk runtuhan susulan. Nah, mudah-mudahan ini tidak terjadi, gitu. Tapi masih ada potensi karena dilihat dari gerusan-gerusan yang terjadi. Kami mengantisipasi dan menghimbau kepada semua masyarakat agar tidak mendekati lubang atau dari jarak yang agak jauh. Petugas menegaskan, sinkhole ini bukanlah objek wisata dan keselamatan masyarakat tetap menjadi prioritas utama. Dari Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat, Agung Sulistyo, iNews melaporkan. Jagat media juga dihebohkan dengan video seorang ibu yang memegang hewan langka seekor pesut dan menjadikannya mainan seperti bejoget.
Rangkuman peristiwa di akhir pekan. Terus mengungkap praktek ratusan warga rela anti pajak. Melihat pemberitaan dari banyak sisi. Prabowo Subianto juga untuk menyerap gabah kering panen petani yang faktanya juga bahwa beliau masih dalam pemulihan. Ini harus diperbaiki gitu ya. Sindo Files Weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 6 sore di Sindo News TV. Sumber berita aktual tersaji lengkap di sini. Komisi Menkes setuju Presiden Prabowo Subianto berencana membuka pandemi. Kondisi arus lalu lintas terpantau dalam keadaan ramai dan lancar, begitupun untuk Sindo Today. Kapolres Pasuruan cedera disertai angin kencang. Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar 71 triliun. Mobil-mobil wartawan mengalami kecelakaan di Pemalang, Batang. Sindosia. Korban meninggal dunia dalam timnas Indonesia masih berpeluang lolos ke Piala Dunia. 100 orang terluka dalam serangan udara Israel. Ibu kota Nusantara IKN merupakan langkah strategis. Sindo Sore. Kobaran api besar meluluh banjir setinggi 75 cm mulai masuk. HT berjabat tangan dan berbincang akrab dengan Trump, Presiden ke-45 Amerika Serikat. Sindo Malam. Sindo News TV, Beyond Headline. Danantara cukup mampu untuk membayar itu, jadi bukan nggak dibayar tangnya, dibayar tapi Danantara. Apakah ada anggaran yang diendapkan di Provinsi Jawa Barat yang harus menyatakannya adalah BPK? Mengedepankan objektivitas dan juga fakta yang ilmiah. Orang-orang yang pantas menjadi polisi, inilah yang sebetulnya gunakanlah hati nuraninya. Membahas setiap cerita dari banyak sudut pandang. Sekolah sangat berperan penting, tidak menerima adanya bullying. Jangan lewatkan Inside Story. Selasa pukul 9:30 malam di Sindo News TV. Terima kasih masih di Sindo Sore. Pemirsa, pelatih baru Timnas Indonesia sekaligus mantan pelatih Timnas Kanada John Hartman merupakan sosok yang mentereng. Dalam karirnya, Hartman sukses membawa Timnas Kanada ke Piala Dunia 2022 lalu. Pemirsa, inilah video viral yang menuai kekecewaan warganet tentunya. Aksi ini disayangkan karena banyak pihak yang menilai hewan pesut mahakam atau Orcaella brevirostris ini merupakan mamalia air tawar langka endemik di Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Dalam rekaman pesut terlihat ini ia berada di darat dan dipegang juga oleh seorang ibu yang menggoyang-goyangkan pesut ini. Hingga kini belum ada informasi jelas terkait dengan video yang beredar di media sosial. Pemirsa, tengah viral, warga mengambil gambar kondisi perbedaan mencolok jalan yang dibangun di perbatasan Lebak Bogor antara Provinsi Jawa Barat dan Banten. Sekarang saya sedang berada di perbatasan antara Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten. Ada yang unik di sini. Ini adalah jalan di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Bersumber dari video info Rangkas Bitung, seorang warga memperlihatkan jalan aspal yang terputus dengan jalanan tanah. Dari video dijelaskan jalan aspal tersebut merupakan jalan yang dibangun oleh Provinsi Jawa Barat karena merupakan perbatasan jalan yang masuk wilayah Bogor. Sementara itu untuk jalan yang seperti tanah ini merupakan perbatasan Lebak yang masuk ke wilayah Banten. Situasi yang kontras ini memicu perbincangan di media sosial. Provinsi Banten, Kabupaten Lebak, dan Kabupaten Bogor. Bagaimana tanggapan warga?